Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Iza Salsabila, Siska Alfiana, Ariska Istiqomah Ardayani, Oktaviani Setianingsih, dan saya sendiri Aisyah Triana sebagai moderator ingin menyampaikan tentang konsep pembelajaran bagi anak autis. Pembacaan pertama akan dibacakan oleh Nurul Iza Salsabila. Kurikulum pembelajaran bagi anak autis. Implementasi kurikulum untuk menangani kemampuan interaksi sosial anak autis yang berupa: pertama, siswa mampu berkomunikasi verbal, yaitu dengan mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata atau dengan bahasa. Contohnya, mengucapkan kata makan. Kedua, siswa mampu berkomunikasi non-verbal, yakni bahasa isyarat atau tubuh, misalnya menggelengkan kepala jika anak autis tidak menginginkan sesuatu. Implementasi kurikulum untuk menangani kemampuan interaksi sosial ialah dengan pelaksanaan kegiatan floor time maupun dengan pembelajaran one-on-one atau terapi wicara serta kegiatan klasikal. Media dan perangkat pembelajaran bagi anak autis. 1. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Sebab, media pembelajaran merupakan salah satu komponen pendukung strategi pembelajaran di samping komponen waktu dan metode pembelajaran. Media digunakan dalam kegiatan instruksional karena media dapat memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata menjadi dapat dilihat dengan jelas, sistematik dan sederhana sehingga mudah diikuti. Selanjutnya, dapat menyajikan benda yang jauh dari subjek belajar, menyajikan peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat, menjadi media pembelajaran bagi anak autis berupa pengembangan aplikasi media pembelajaran untuk melatih motorik anak berkebutuhan khusus dengan metode RAD, Rapid Application Development, berbasis Android untuk membantu para orang tua dan para terapi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siska Alfiana. 2. Pembelajaran anak autis. Menurut Gagne, tahun 1981 menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Proses komunikasi dapat dilakukan secara verbal atau lisan, dan dapat pula secara nonverbal, seperti komunikasi dalam pembelajaran ditujukan untuk membantu proses belajar. Kata autisme berasal dari bahasa Yunani kuno atau Grek yang berarti self atau diri sendiri. Mereka memiliki kecenderungan hidup dalam dunianya sendiri. Menurut Bandi Delphi tahun 2009, autisme adalah gangguan neurologis dalam perkembangan otak. C. Prinsip-prinsip pendidikan anak autis. Pendidikan dan pengajaran untuk anak autis pada umumnya dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang A. Terstruktur. Dalam pembelajaran atau pemberian materi pengajaran dimulai dari bahan materi yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh anak. Kemudian ditingkatkan lagi ke bahan ajar yang setingkat di atasnya, tetapi tidak terpisahkan dari materi sebelumnya. Contohnya, untuk mengajarkan anak mengerti dan memahami makna dari instruksi ambil bola merah. Yang pertama, yang harus dikenalkan kepada anak adalah konsep pengertian kata ambil. Yang kedua adalah mengaktualisasikan instruksi ambil bola merah ke dalam perbuatan konkret. B. Terpola. Kegiatan anak autis biasanya terbentuk dari rutinitas yang terpola dan terjadwal.
baik sekolah maupun di rumah. Oleh sebab itu, dalam pendidikannya harus dikondisikan atau dibiasakan dengan pola yang teratur. Namun, bagi anak dengan kemampuan kognitif yang telah berkembang, dapat dilatih dengan memakai jadwal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungannya, supaya anak dapat menerima perubahan dari rutinitas yang berlaku atau menjadi lebih fleksibel. Diharapkan, yang pertama, anak lebih mudah menerima perubahan. Kedua, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau bisa beradaptasi. Yang C, dapat berperilaku secara wajar sesuai dengan tujuan behavior terapi. C, terprogram. Prinsip dasar terprogram berguna untuk memberikan arahan dari tujuan yang ingin dicapai dan memudahkan dalam melakukan evaluasi. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip dasar sebelumnya, karena terprogram materi pendidikan harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan pada kemampuan anak. D, konsisten. Prinsip konsistensi mutlak diperlukan. Artinya, apabila anak memberikan respon positif terhadap stimulan atau rangsangan, maka guru pembimbing harus cepat memberikan respon positif atau reward atau penguatan. Begitu pula apabila anak berperilaku negatif, harus cepatnya diberikan punishment yang mendidik. Yang pertama, konsisten bagi guru pembimbing dalam bersikap, merespon, dan memperlakukan anak sesuai dengan karakter dan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu anak autis. Yang B, konsisten bagi anak, tetap dalam mempertahankan dan menguasai kemampuan sesuai dengan stimulan yang muncul dalam ruang dan waktu yang berbeda. Yang ketiga, orang tua dituntut konsisten dalam bersikap dan memberikan perlakuan sesuai dengan program pendidikan yang telah disusun bersama antara pembimbing dan orang tua sebagai wujud dari generalisasi pembelajaran di sekolah dan di rumah. Continue. Continue di sini meliputi kesinambungan antara prinsip dasar pengajaran, program pembelajaran, dan pelaksanaannya. Kontinuitas di dalam pelaksanaan pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga harus ditindaklanjuti untuk kegiatan di rumah dan di lingkungan sekitarnya. D. Peran guru dalam perkembangan keterampilan sosial anak autis di sekolah. Peran guru dalam mengembangkan sikap sosial peserta didik dengan cara mencontohkan, mengarahkan, mengajak, merancang, menggerakkan, motivator, mendampingi, dan mengevaluator peserta didik dalam bersikap sosial yang baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran setiap hari, agar peserta didik terbiasa melakukan hal-hal yang bernilai baik dan positif sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah. Perkembangan keterampilan anak autis di sekolah. 1. Interaksi sosial. Terdiri dari 4 pilar. Yang pertama, kontak mata. Kedua, komunikasi. Ketiga, rentang perhatian interaktif. Dan yang keempat, fleksibilitas. Kemampuan berinteraksi pada anak autis masih mengalami kelemahan. Mereka lebih asyik bermain dengan dirinya sendiri. Anak autistik lebih sering menyendiri. Mereka cenderung tidak senang bergaul meski dengan teman sebayanya. Anak autis sering menggunakan suatu alat dengan cara yang tidak wajar atau sebaliknya hanya dipegang. Hal ini karena daya imajinatif yang rendah. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Ariska Istiqomah Ardayani tentang perkembangan keterampilan anak autis di sekolah. Yang kedua, komunikasi. Anak autistik tetap melakukan komunikasi dengan gaya yang berbeda, baik secara verbal maupun non-verbal. Anak autistik dapat berbicara menggunakan kata-kata dan mengkombinasikan menjadi beberapa kalimat pendek dan menyusun kalimat-kalimat pendek dalam berkomunikasi. Dalam berinteraksi sosial, beberapa anak autistik dapat melakukan komunikasi dengan melibatkan gestur. Anak autistik biasanya menggunakan komunikasi gerakan tubuh atau gestur, yang biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa
meliputi kontak mata, ekspresi wajah, dan sikap tubuh, seperti misalnya mengangguk untuk mengatakan ya. Yang ketiga, perilaku. Beberapa anak autistik menyukai benda atau aktivitas yang berkesan tidak fungsional, seperti membawa kertas dan menggoyang-goyangkan, membawa boneka atau robot, dan berbagai benda lainnya yang menarik perhatian anak sepanjang hari. Apabila objek yang disukai anak dilarang paksa oleh orang lain, tidak nyaman dengan situasi dia berada, atau terjadi perubahan pola atau urutan, akan menyebabkan anak mengalami self-injury, agresivitas, atau tantrum. Program layanan pendidikan bagi anak dengan spektrum autis. Yang pertama, media audiovisual Glendoman. Media audiovisual merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan audio atau suara, digabungkan dengan visual atau gambar. Glendoman menggunakan kartu bergambar dengan tulisan sehingga memberikan stimulasi pada anak. Kemudian, anak dapat memberikan respon berupa berbicara, berkomunikasi, dan menggunakan bahasa. Media audiovisual Glendoman merupakan media yang digunakan untuk melatih komunikasi dan bahasa dengan menggunakan visual dan audio. Penerapan metode Glendoman menjadi salah satu terapi bicara yang sering digunakan. Yang kedua, metode Single Subject Research atau SSR menggunakan mode pembelajaran Scramble. Scramble merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa. Metode ini mengharuskan siswa untuk menggabungkan otak kanan dan otak kiri. Media visual dapat memperlancar pemahaman ingatan. Selain itu, dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Oleh karena itu, kemampuan penguasaan kosakata pada anak autis dengan menggunakan metode Scramble. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah Triana. 3. Metode Lopas atau Applied Behavior Analysis (ABA) dan metode Sunrise. Applied Behavior Analysis atau ABA adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip yang diperoleh secara eksperimental perilaku sosial untuk meningkatkan perilaku yang signifikan. Pada penerapan metode Lopas atau Applied Behavior Analysis, anak diajarkan menjadi disiplin karena kurikulumnya dimodifikasi dari aktivitas sehari-hari. Metode Lopas atau Applied Behavior Analysis ini memiliki ciri terukur, terarah, dan terstruktur, sehingga memudahkan di setiap pemantauan dan perkembangannya. Fokus penanganannya terletak pada pemberian penguatan yang positif setiap kali anak merespon dengan benar dan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Metode Applied Behavior Analysis dipilih sebagai teknik dalam pengembangan bahasa anak berdasarkan pertimbangan bahwa 1. Komunikasi dua arah yang aktif, 2. Sosialisasi ke dalam lingkungan yang umum, 3. Menghilangkan atau meminimalkan perilaku yang tidak wajar, 4. Mengajarkan perilaku yang akademik, 5. Kemampuan bantu diri atau bina diri dan keterampilan lainnya. 4. Terapi. Terapi merupakan pengajaran dan pelatihan untuk menyembuhkan anak autis melalui berbagai jenis terapi yang diberikan secara terpadu dan menyeluruh. Terapi bagi anak autis bertujuan untuk mengurangi masalah perilaku, meningkatkan kemampuan dan perkembangan belajar anak dalam hal penguasaan bahasa dan membantu anak autis agar mampu bersosialisasi dan beradaptasi di lingkungan sosial. Keberhasilan proses pendidikan dan terapi bagi anak autis sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti 1. Usia anak pada waktu mulai dididik, 2. Berat ringannya derajat autis, 3. Tingkat kecerdasan anak, 4. Intensitas terapi, 5. Metode yang dipilih. Berbagai jenis terapi yang diajarkan secara terpadu mencakup 1. Terapi perilaku, 2. Terapi bina diri, 3. Terapi bicara, 4. Terapi okupasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.